Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini berlancar dengan baik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Jadi di pertemuan pertama ini Ibu akan membahas materi PJKR atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, pendidikan itu merupakan pembelajaran, pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui sebuah pembelajaran, pelatihan dan juga penelitian. Oke, adapun 3 jenis pendidikan yang diterapkan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, yaitu yang pertama pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal itu pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan anak sekolah dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah, pendidikan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Dan pendidikan formal ini lagi terbagi menjadi 2. Ada pendidikan formal yang berstatus swasta dan pendidikan formal yang berstatus negeri. Contoh dari pendidikan formal yang berstatus negeri itu seperti SD Negeri 1 Baru, SMP Negeri 1 Baru, SMA Negeri 5 Baru. Untuk PTN-nya atau perguruan tinggi negerinya itu seperti Universitas Negeri Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar dan masih banyak lainnya. Oke, untuk contoh pendidikan formal yang berstatus swasta itu contohnya seperti madrasah, MTS, SMK, pesantren dan PTS-nya itu atau perguruan tinggi swastanya itu seperti STA dan lain-lainnya. Oke. Jenis pendidikan yang kedua, pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini pendidikan yang jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilakukan secara berstruktur dan berjenjang. Jadi tujuan pendidikan ini agar menambah pengetahuan bagi peserta didik, agar lebih mudah mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan bimbingan dan juga pelatihan. Oke, adapun satuan penyelenggaraan pendidikan non formal ini disebut dengan lembaga belajar, lembaga penelitian anak, kelompok bermain, lembaga kursus, lembaga pelatihan dan juga sanggar. Nah, oke. Untuk jenis pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan informal. Nah, pendidikan informal ini pendidikan yang terkhusus, pendidikan khusus keluarga dan lingkungan. Jadi bentuk kegiatannya itu kegiatan belajar secara mandiri. Jadi hasil pendidikan informal ini diakui sama dengan pendidikan formal dan informal setelah peserta didiknya itu mengikuti ujian sesuai dengan standar pendidikan nasional. Nah, pendidikan formal ini sering kita temui di pendidikan sekolah atau homeschooling atau pusat kegiatan belajar mengajar. Perbedaan dari pendidikan formal dan informal itu, kalau pendidikan formal itu pendidikannya jenis ujiannya itu UN atau ujian nasional. Sedangkan pendidikan informal itu ujiannya itu disebut UNPK atau Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan. Oke, untuk pengertian dan jenis pendidikan apa kalian sudah mengerti? Mengerti, Bu. Lanjut. Yang kedua yaitu jasmani atau kebugaran jasmani. Jadi kebugaran jasmani adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar kita dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari itu dengan baik, atau dapat dikatakan bahwa kebugaran jasmani itu kesanggupan tubuh dalam melakukan aktivitas tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan. Nah,
manfaat dari kebugaran jasmani yaitu yang pertama meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Yang kedua meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Yang ketiga mencegah kita dari penyakit jantung. Yang keempat itu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi stres, meningkatkan energi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, oke. Selain manfaat, ada pun unsur-unsur, ada 10 unsur dari kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu kekuatan atau disebut dengan strat. Yang kedua yaitu daya tahan atau endurance. Yang ketiga daya otot atau muscular power. Yang keempat kecepatan atau speed. Yang kelima daya lentur atau flexibility. Yang keenam kelincahan atau agility. Yang ketujuh koordinasi atau coordination. Yang kedelapan keseimbangan atau balance. Yang kesembilan yaitu ketepatan atau akurasi, dan terakhir yaitu reaksi atau reaction. Oke ya. Jadi selain dari pengertian manfaat dan unsur, ada pun 3 contoh dari kebugaran jasmani. Nah, yang pertama yaitu contoh yang pertama itu push up. Nah, push up itu untuk melatih kekuatan lengan. Yang kedua yaitu sit up. Sit up itu untuk melatih otot perut, dan terakhir itu backlift. Nah, backlift ini untuk melatih otot punggung. Oke. Yang ketiga, materi yang ketiga itu olahraga. Nah, olahraga ini adalah salah satu bentuk kebugaran jasmani yang untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh, atau dapat dikatakan bahwa olahraga ini cara alami untuk menjaga kesehatan dan mencegah kita dari berbagai penyakit. Nah, selain dari pengertian, ada pun manfaat olahraga menurut Daniel Landers. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan otot. Jadi latihan yang rutin itu akan membantu meningkatkan keterampilan konsentrasi, kesehatan dan mental. Jadi olahraga ini dapat meningkatkan jumlah oksigen dalam darah dan mempercepat aliran darah menuju otak. Manfaat yang kedua yaitu membantu menunda proses penuaan. Jadi olahraga ini jadi sebuah riset membuktikan latihan seperti berjalan di sekitar rumah itu akan membantu menunda proses penuaan pada seorang wanita yang berusia 65 tahun ke atas. Jadi latihannya itu tidak perlu dilakukan dengan intensitas tinggi, cukup dilakukan dengan berjalan kaki di sekitar rumah secara rutin. Oke, manfaat yang ketiga. Manfaat yang ketiga yaitu mengurangi stres. Jadi olahraga dapat mengurangi kegelisahan, bahkan jauh lagi bisa membantu mengendalikan amarah. Jadi latihan aerobik seperti berlari, sepeda dan juga berenang. Oke, manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Jika kita sering melakukan olahraga, jika kita sering melakukan olahraga dengan rutin, namun olahraga itu tidak dilakukan dengan intensitas tinggi dan dilakukan dengan santai, maka aktivitas tersebut akan meningkatkan hormon-hormon baik dalam otak seperti adrenalin, serotonin, dopamin dan endorfin. Oke. Yang terakhir, kesehatan. Kesehatan itu kondisi kesejahteraan fisik, mental, sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelelahan. Nah, manfaat dari adapun 2 jenis kesehatan manusia yaitu kesehatan tubuh atau fisik dan kedua kesehatan jiwa atau mental. Kesehatan tubuh atau fisik itu merupakan kesehatan yang dilihat dari kondisi fisik seseorang. Istilah kesehatan fisik itu berkaitan erat dengan masalah-masalah fisik
seperti terbebas dari luka, terbebas dari penyakit yang tampak, baik itu penyakit dari dalam maupun penyakit dari luar. Untuk bisa mendapatkan kesehatan fisik, kita harus melakukan dua hal, yaitu berolahraga dan menjaga pola makan. Oke, yang kedua, jenis kesehatan yang kedua yaitu kesehatan jiwa atau mental. Merupakan kesehatan yang dinilai dari kondisi jiwa ataupun mental seseorang. Jadi istilah kesehatan mental sangat erat kaitannya dengan masalah stres atau masalah pikiran lainnya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Udah paham Bu semuanya. Kalau kalian sudah mengerti, Ibu akan menyudahi pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.